pagi di sini. Pagi, Pagi Pak. semua. Biasanya kalau Pak Victor itu selamat pagi menjelang siang ya, tapi karena ini masih pagi, selamat pagi. Di sini ada Suster Amanda, kepala sekolah. Selamat pagi, Suster. Di sini juga ada Pak Prawoto sebagai pengawas kalian, pengawas SD Caritas. Selamat pagi Pak Prawoto, gitu dong. Anak. Pagi Pak Prawoto. Ya. Selamat pagi, Pak Prawoto. Pak Prawoto kan melihat kalian semangat, Pak Prawoto. Prawoto juga semangat. Ya, selamat pagi juga Bapak Ibu guru semua. Kelas Selamat pagi. 6 yang Selamat pagi Pak Victor. Pagi Pak Victor. bulan, Pak Herman, Bu Bina, dan Bu Juni. Pagi Pak. Ini Pak tadi sudah gabung apa belum ya? Sepertinya belum. Belum ya? Oh ya. Dan Bapak Ibu guru lainnya di situ saya lihat ada Pak Pri, Bu Lelis, ada siapa lagi ya? Selamat pagi, Pak. Pagi Oke, Bu Lelis. Pagi Pak Pri. Ya. Semoga semuanya tetap diberi kesehatan ya, walaupun sekarang wilayah Jakarta PSBB kembali, kita tetap beraktivitas sehat di rumah. Begitu Pak Prawoto ya? Iya, mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan Pak Prawoto juga tetap diberi kesehatan sehingga bisa menjalankan semua aktivitasnya dengan terkendali. Begitu Pak? Ya, terima kasih. Oke. Ya, anak-anak, hari ini masuk ke pembelajaran di hari Selasa tanggal 15 September. Nanti ada pemaparan pelajaran ya. Kalau hari ini kalian jadwalnya adalah IPA dan SPDP. Ya, nanti ada selingan juga dari Mr. Damas, ada penjelasan juga mengenai menyambut PTS ya, penilaian tengah semester sebentar lagi minggu depan ya. Dan nanti kita ada sesi tanya jawab mengenai materi-materi yang kalian mungkin belum memahaminya. Jadi kalian boleh tulis dulu di kertas atau catat di mana, diingat-ingat, nanti boleh bertanya ketika nanti ada sesi tanya jawabnya. Nah, sekarang kalian sambil mengikuti kegiatan Zoom ini, kalian juga menyiapkan buku catatan maupun buku tema ya, 6A, 6B, 6C ya. Nanti akan pembahasannya itu untuk PTS. Boleh ditanyakan dari buku itu, yang tidak mengerti disiapkan dari sekarang, dan juga alat tulisnya. Oke, disiapkan dulu nanti. Kemudian sekarang kita mulai saja dengan berdoa sebelum memulai aktivitas Zoom kali ini. Ya, kita satukan semuanya dengan berdoa. Yang memimpin doa Pak Victor maunya dari kalian. Bagaimana dengan siapa yang memimpin ya? Samuel, di sini ada Samuel tidak? Samuel bersuara, boleh Samuel bersuara? Hadir Pak, hadir. Oke, siap. Samuel bisa? Bisa Pak, bisa. Oke, bagus. Terima kasih Samuel. Mari kita bersikap doa, nanti Samuel yang memimpin. Silakan Samuel. Teman, para guru, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapa, puji dan syukur tak henti-hentinya kami haturkan kehadirat-Mu. Terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami semua di Zoom meeting ini. Ya Bapa, sekarang kami ingin belajar. Berkatilah dan bimbinglah kami agar pelajaran yang disampaikan oleh para guru dapat bermanfaat bagi masa depan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef. Amin. Untuk selama-lamanya. Selama-lamanya. Amin. Fransiskus doakan Amin. Amin. Stefanus doakan kami. Doakanlah kami. Amin. Bapa dan Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Samuel. Untuk berikutnya Mr. Damas. Halo Mr. Damas. Ya, halo Pak Victor. Mr. Damas ingin memberikan sesuatu. Mr. Damas ingin memberikan sesuatu nih, anak-anak. Oh iya. Lanjut Mr. Damas.
Ya, terima kasih Pak Victor memberikan apa ya. Baik, sebelumnya saya ucapkan dulu selamat pagi anak-anak semuanya, Bapak Ibu guru, suster kepala sekolah, suster Amanda, dan khususnya yang kami hormati Bapak pengawas, kepada Bapak Prabowo, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, kami ucapkan semoga sehat selalu. Ya, Amin. baik. Sebelum kita mulai kegiatan utama, nanti anak-anak akan ada sedikit pembelajaran dengan Bapak Ibu guru ya. Nah, sebelum kita mulai, kita akan mencoba terlebih dahulu untuk senam otak. Ya, apa itu senam otak? Nanti kita akan lihat bersama. Jadi, manfaat dari senam otak ini untuk melatih keseimbangan otak serta melatih daya konsentrasi kita. Nah, nanti seperti apa? Kita akan lihat bersama ya. Oke, anak-anak. Jika anak-anak siap, boleh jempolnya boleh ditunjukkan jempolnya ya, secara virtual ya. Nah, ini untuk senam otaknya dalam bentuk video. Nanti anak-anak bisa tirukan apa yang anak-anak tonton di video nanti ya. Hanya menggunakan 10 jari tangan ya. Dari tangan kanan dan tangan kiri. Nanti kita lihat bersama-sama. Oke, Bu Bulan silahkan di play. Ya, jari kanan dan kiri ya. Putar. Ini agak sulit ya. Kelihatannya gampang tapi ternyata agak sulit. Dari
Ya. Sudah ya. Ya, sudah. Tadi anak-anak dipraktekkan nggak di rumah ya? Bisa nggak ya kira-kira ya Pak Victor ya? Ya, Bisa, semoga tadi masih. bisa ya, bisa dipraktekkan. Mungkin nanti ada beberapa anak-anak yang tidak bisa melihat dengan jelas karena koneksinya. Jadi tadi ada beberapa macam-macam ini bentuk senam otak ya untuk melatih daya ingat dan supaya kita lebih berkonsentrasi seperti ini contohnya tadi ya. 1 dengan 5, kemudian lagi ya. Ya, seperti ini ya tadi ya Bapak Ibu ya. Mungkin nanti bisa dipraktekkan di rumah ya, anak-anak sekalian serta Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya kita akan lanjutkan kegiatannya. Sekarang kita akan membahas mengenai
mungkin dari materi ya Bapak Ibu ya. Ya, Kegiatan materi- pembelajaran. materi Ya, sudah, Mas. ya. Silakan Pak Pembelajaran. Victor. Ya. Terima kasih Mas Damas dengan apa ya namanya ice breaking ya, bisa Mas ya? Ya, kita Itu bisa sebut tadi. ice breaking ya. Ice breaking, memecah es Iya. ya kalau dalam bahasa Indonesianya. Memecah es. Jadi maksudnya untuk mencairkan suasana supaya lebih rileks Wes. seperti itu. Ya. Seperti itu Pak Oke, Victor. sebelum belajar emang kita harus rilekskan dulu pikiran, betul Iya. misalnya Mas ya? Ya, ada baiknya seperti itu ya. Oke, sekarang anak-anak perhatikan dengan baik dan seksama, namun tetap serius, santai, ya. Kita masuk ke pemaparan materi pelajarannya ya. Yang pertama oleh Ibu Bina. Silakan Ibu Bina untuk pemaparan materinya. Oh ya, satu lagi, ketika memaparkan materi dari guru pengampu mata pelajaran, kalian diharapkan mematikan mikrofonnya ya, dan kalau mau bertanya tidak di chat karena nanti chatnya Pak Fit atau Bu Bulan nanti akan menonaktifkan, nanti sesi tanya jawabnya gitu. Oke, anak-anak perhatikan dengan sesama. Silakan Bu Bina. Mic-nya mati Bu Bina, mic-nya mati. Nah, sip. Sudah ya Pak ya? Iya, terima kasih. Sudah. Yang kami hormati Bapak Pengawas Wilayah 3 Kecamatan Cilandak, Bapak Prawoto. Yang kami hormati Suster Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru yang kami banggakan, terutama anak-anak yang terkasih. Selamat pagi semuanya. Iya. Pagi, Bu. Baik. Pagi, Bu. Oke. Oke. Pagi Bu. Ya, terima kasih. Oke, anak-anak di zaman milenial, ya, kalian terlahir sebagai generasi digital. Kalian tentu saja tidak jauh atau selalu dekat dengan alat elektronik karena memang kalian terlahir seperti itu kan. Nah, maka mari kita akan belajar tentang listrik dasar. Oke, dalam listrik dasar diharapkan kalian bisa menyelesaikan masalah listrik untuk kepentingan kalian sendiri, ya kan? Masa apalagi seperti PSBB seperti ini mau minta tolong temannya, Bapak Ibu guru atau orang lain, kita sedang menjaga jarak. Maka mari kita belajar listrik agar kita dapat menyelesaikan masalah listrik untuk kepentingan pribadi kita. Dan juga setelah kita bisa, tentu saja kita juga bisa menolong orang yang ada di sekitar kita. Maka itu pentingnya anak-anak kita belajar tentang pengetahuan dasar listrik. Ya, apalagi kalian generasi kelima. Masih ingat? Generasi kelima adalah generasi kelima itu yang tidak yang tidak asing lagi dengan kecerdasan buatan robot komputer, ya kan? Nah, sekarang pertanyaan, apakah kalian mau menjadi penonton? Hebat ya orang lain menemukan, hebat ya orang lain bisa menggunakan, hebat ya orang lain bisa membuat program. Nah, tentu saja kita tidak mau kan jadi penonton. Nah, sekarang pertanyaan, kita kemarin sudah dikirim video pembelajaran tentang IPA, ya, ada 2 video pembelajaran tema 3 muatan IPA. Oke, apakah sudah dipelajari anak-anak? Sudah dipelajari belum? Oke, coba beri tanda reaction. Sudah dipelajari belum? Coba beri tanda reaction jempol kalau sudah mau pelajari. Oke, kalau yang belum beri tanda reaction menangis. Nah, ya kasihan deh belum belajar ya. Oke. Nah, anak-anak hari ini Bu Bina nanti akan mengetes ya apakah anak-anak betul-betul paham tentang pengetahuan dasar listrik ini. Nah, oleh sebab itu anak-anak mari kita ulang hal-hal yang dasar di video tersebut. Tema ketiga, tokoh dan penemunya. Nah, dalam tema 3 ini kalian diminta untuk bisa mengidentifikasi, di sekitarmu kan banyak alat listrik kan? Nah, kalian diminta untuk mengidentifikasi dengan benar macam-macam alat listrik. Sudah belum diidentifikasi? Waktu itu di PR kan? Terus kemudian ada video pembelajaran. Oke, kalian diminta bisa membedakan mana rangkaian terbuka dan mana rangkaian yang tertutup. Dan juga kalian diminta untuk mengidentifikasi perbedaan rangkaian seri dan paralel dengan
teliti. Dan kalian juga diminta untuk menyampaikan ide kreatif. Nah, generasi milenial itu kreatif, pintar mencipta ya. Bagaimana idemu cara menghemat energi listrik dengan tepat? Baik anak-anak. Nah, sekarang untuk yang berbagai macam komponen listrik ya. Macam-macam ya, kalian sudah menemukan dan juga fungsinya. Nah, sekarang perbedaan rangkaian terbuka dan tertutup anak-anak. Perhatikan, ketika saklar terhubung, berarti ini terjadi arus listrik, elektron ini mengalir. Nah, ini terjadi arus listrik. Ketika terbuka saklarnya, berarti tidak ada arus listrik. Ini yang disebut dengan rangkaian terbuka. Nah, yang ini juga ya, ini rangkaian tertutup karena energi listrik terus berjalan. Ya, ini dengan sumber energi batu baterai, ini dengan sumber energi generator. Baik anak-anak, kalau ada yang bingung nanti siap ditanyakan melalui chat atau nanti silahkan menggunakan reaction. Berikutnya anak-anak, sumber energi listrik. Ya, kita kenal nih ya penemunya Alessandro Volta. Gara-gara dia, ternyata pekerjaan kita menjadi lebih mudah, lebih cepat. Banyak hal yang bisa dibantu dengan listrik karena penemuan dari Alessandro Volta, yaitu batu baterai. Sedangkan yang ini anak-anak, ini sumber energi listrik akumulator. Ini yang sudah lama dibuat. Nah, kalian sebagai pelajar juga bisa membuat aki buatan, yaitu dari apa? Iya, dari jeruk. Iya, dari buah kentang. Ya, dipakai sebagai sumber energi ya, dengan menggunakan komponen-komponennya. Kemudian sumber energi alternatif anak-anak, kita mengenal berbagai macam kan. Pembangkitnya disebut generator. Masih ingat anak-anak, fungsi generator adalah mengubah energi kinetik atau gerak menjadi energi listrik. Nah, bagaimana menggerakkan generator? Menggunakan generator dari turbin yang ada, itu bisa menggunakan berbagai sumber energi listrik alternatif, ya kan? Pembangkit listrik tenaga ombak, pembangkit listrik tenaga matahari, pembangkit listrik tenaga biogas, pembangkit listrik tenaga nuklir, pembangkit listrik tenaga air, tenaga uap, dan lain sebagainya. Tetapi anak-anak, kita belajar bukan sekedar mengisi otak kita dengan pengetahuan supaya tahu, tetapi sebaiknya kita juga bisa menerapkan. Kalau kamu ada di daerah tertentu, ternyata daerah itu kurang listrik. Nah, sebagai orang yang sudah belajar tentang listrik, kalian bisa memberikan usul supaya listrik terpenuhi. Nah, lingkungan itu terletak di mana? Oh, berarti bisa menggunakan sumber energi listrik alternatif di mana tempat kalian tinggal. Contohnya, kamu tinggal di peternakan, berarti pembangkit listrik tenaga biogas. Kalau misalnya kamu tinggalnya di dekat pantai selatan, pantai Pulau Jawa, ombaknya besar, berarti pembangkit listrik tenaga ombak. Kalau misalnya tempatnya tidak ada airnya, tidak ada ombaknya, tapi di sana cahaya matahari bersinar, maka pembangkit listrik tenaga matahari atau surya. Kalau kita ada di pegunungan atau di pantai yang anginnya besar, berarti pembangkit listrik tenaga angin. Jadi sekali lagi anak-anak, kita harus bisa menerapkan ilmu kita untuk kepentingan kebutuhan sesama kita, melayani sesama dengan pengetahuan kita. Kemudian anak-anak, rangkaian listrik. Di sini yang dibahas adalah rangkaian lampunya ya. Rangkaian listrik seri, ini contohnya seperti ini, hiasan ini. Artinya seri adalah, ya dia satu jalan. Dia satu jalan, tidak ada cabangnya. Ya, seperti ini contohnya lampu di pinggir jalan, kemudian lampu hias yang ada di taman, yang ada di Dufan. Nah, itu menggunakan rangkaian listrik seri. Sedangkan kalau yang paralel artinya yang bercabang arusnya. Kita gunakan contohnya di dalam rumah kalian untuk menyalakan lampu, televisi. Ini tentu saja harus dipisah-pisah, bercabang. Di kantor juga begitu, atau lampu lalu lintas menggunakan rangkaian paralel. Nah, anak-anak, mari kita lihat rangkaian seri. Seri artinya, seri itu berurutan. Jalannya hanya satu. Nah, maka kalau satu lampu mati atau putus atau rusak, apa yang terjadi? Ya, lampu lain juga ikut mati, ikut padam. Nah, sedangkan kita lihat ini anak-anak. Coba perhatikan, dari sumber energi batu baterai, dari kutub positif, dia bagaimana? Bercabang 3. Nah, karena bercabang, nanti kalau dia keluar, berkumpul lagi di satu kutub, yaitu negatif.
karena dia bercabang, maka andai kata yang lampu satu ini mati, dia harusnya bisa lewat lagi yang lain tidak? Bisa, jadi bisa lewat kedua, bisa lewat ketiga, sehingga 2 dan 3 bisa menyala. Kalau misalnya yang mati 1 dan 2, yang ketiga juga tetap menyala. Oke, nyala lampunya lebih apa anak-anak? Oke, memang ini harus kita praktekkan ya anak-anak ya. Sayang, kita belum sempat membeli peralatan ya. Kalian belum sempat praktek. Biasanya kalau di sekolah praktek ya. Kemudian ujian juga menggunakan perlengkapan ini, peralatan ini. Tapi sekarang kita membayangkan abstrak dulu ya. Bahwa rangkaian listrik seri dan paralel seperti itu. Nah, kemudian yang ini anak-anak, ini adalah rangkaian yang campuran. Nah, perhatikan. Ini kalau misalnya saklar satu putus, kemudian ini arus listrik dari sini kan, maka lampu yang kedua ini menyala tidak? Ini putus, jalannya nggak ada, berarti yang kedua masih menyala. Kemudian yang ketiga dan 4 juga tetap menyala. Nah, tapi kalau misalnya yang kita putus adalah saklar yang ada di sini, ini kita putus, berarti ini nggak ada jalan kan? Maka dua lampu ini akan padam. Sedangkan lampu 1 dan 2 tetap hidup. Jadi nanti anak-anak kalian coba identifikasi apakah arus ini bisa berjalan dari kutub positif kembali ke kutub negatif. Itu berarti lampu menyala. Tapi kalau dia putus nggak ada jalan lagi, oh berarti lampu yang ada di depannya pasti tidak bisa menyala. Oke, jadi kalian mesti teliti untuk mengidentifikasinya. Sama juga ini ya anak-anak ya. Coba perhatikan. Kalau saklar satu putus, maka akibatnya adalah ya lampu yang lain akan menyala atau tidak anak-anak? Ya ini kan dari positif, ya lewat sini ke sini. Dia dari sini ke sini, balik lagi sini. Ini putus, bisa menyambung ke kutub negatif tidak? Iya, maka lampu tidak menyala. Tetapi kalau misalnya yang putus adalah saklar 2, maka yang mati hanya lampu berapa? Iya, 1, 2, dan 3. Sedangkan yang lainnya, lampu 4 dan 5 tetap menyala. Dia kan punya jalan balik ke sana. Lain ketika tadi ya, kalau yang putus di saklar 1 tersebut. Oke, anak-anak, seri dan paralel kira-kira seperti itu, walaupun kita masih abstrak ya, karena kita belum bisa praktek. Mudah-mudahan ya corona sudah segera bisa diatasi ya. Baik, nah ini contoh rangkaian tersebut anak-anak sama dengan yang tadi. Coba diulang kembali. Kalau saklar 1 putus, yang mati hanya lampu yang pertama, yang lainnya tetap menyala. Saklar 2 putus, rusak, berarti ya lampu 2 yang mati, yang lainnya menyala. Saklar 3 putus atau rusak, berarti yang menyala kecuali lampu 3 dan 4, yang lainnya masih menyala. Demikian juga untuk lampu yang ini tadi. Oke anak-anak, konduktor dan isolator sudah dipelajari ya, konduktor isolator listrik. Baik, sekarang kita akan tegaskan dalam penerapan. Nah, ini alat apa anak-anak yang tangganya hijau? Ya, ini adalah solder. Solder ini meliputi bagian yang positif dan bagian yang konduktor dan isolator, iya kan? Nah, coba yang A. Yang A ini kalau dipegang apa yang terjadi? Ya, ini ada aliran listriknya ya. Maka ini termasuk bahan isolator. Kemudian yang B, isolator atau konduktor? Ya, ini tadi konduktor ya, yang A, yang A konduktor, yang B adalah isolator karena terbuat dari plastik. Sedangkan yang C, ini kabelnya, kabel yang bagian luar, isolator atau konduktor? Iya, kalau ini kita pegang, tidak ada pembungkusnya plastik atau karet, ya kita akan mati kesetrum ya, akan terkena setrum. Maka kabel ini yang C adalah termasuk isolator. Sedangkan D ini adalah stikernya, ini nanti yang akan ditancapkan di stop kontak kan. D ini bersifat konduktor atau isolator? Iya, harus konduktor supaya mendapat aliran listrik. Ya, sekarang mari kita lihat. Kalau yang kabel ini terdiri dari yang berwarna-warni, terbuat dari konduktor atau isolator anak-anak? Iya, terbuat dari isolator, plastik atau karet. Sedangkan yang warna ini, warna coklat, nah ini tembaga. Tembaga adalah konduktor. Satu lagi contohnya adalah pada setrika listrik. Nah, setrika yang digunakan adalah bagian alasnya. Alasnya ini apakah boleh kita pegang?
Ya, kita kesetrum kan, karena memang bawahnya terbuat dari logam, dia bersifat konduktor untuk menghaluskan baju yang sedang kita setrika. Sedangkan pegangannya, ya kita pegangan di sini supaya aman, maka pegangannya terbuat dari konduktor atau isolator? Isolator. Jadi untuk keselamatan kita gunakan isolator. Oke, supaya listrik mengalir kita manfaatkan konduktor. Nah, jadi anak-anak, setiap kali kita belajar, marilah kita mencari manfaat pelajaran tersebut bagi diri kalian. Dalam pelajaran apa saja, tidak menghafal ya anak-anak ya, tapi kita harus sadar apa manfaat pelajaran ini bagi diriku. Yang kedua, setiap kali kita belajar, kita harus berefleksi. Apa rencanaku menerapkan pengetahuan hari ini dalam kehidupanku sekarang dan yang akan datang. Nah, baru nanti kalian akan menjadi manusia yang berguna, manusia yang hebat, karena berguna bagi sesamanya. Baik, kalau ada pertanyaan, nanti silahkan dimasukkan dalam forum tanya jawab. Oke. Nah, maka untuk berikutnya saya serahkan kembali kepada Mr. Damas atau Pak Victor. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Silahkan disiapkan pertanyaan ya. Setelah ini kita akan kuisis tema 3 IPA dan IPS ya. Supaya bisa menjawab dengan baik, silahkan tanyakan yang belum jelas karena listrik adalah pelajaran yang saat ini abstrak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Bina. Anak-anak sekalian, tadi sudah dijelaskan ya mengenai apa tadi? Rangkaian listrik, seri dan paralel. Kemudian tadi juga Ibu Bina sudah menjelaskan tentang konduktor dan isolator yang ternyata kedua hal ini sering kita temukan di benda-benda yang kita lihat di rumah ya. Seperti itu. Nah, sekarang anak-anak mungkin sudah siap ya dengan pertanyaannya. Tadi Bapak lihat sudah ada yang angkat tangan ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin dari beberapa anak di sini yang ingin bertanya boleh mengangkat tangannya secara virtual. Nanti dari Bapak Ibu Guru akan memilih siapa yang akan bertanya ya. Kira-kira dari kelas 6A atau 6B atau 6C dan 6D ada yang ingin bertanya, silahkan. Silahkan pertanyaan yang sudah disiapkan boleh ditanyakan kepada Ibu Bina. Ayo silahkan nak. Ada yang bertanya? Tadi sepertinya ada Jungri ya, Jungri dari kelas berapa ya, Bapak lupa ya. Tadi Jungri sepertinya ingin bertanya ya. Enggak Pak. Oh enggak jadi. Enggak bisa. Enggak jadi bertanya. Enggak. Mungkin dari kelas lain, silakan angkat tangan boleh. Ayo, yuk anak-anak silakan aktif bertanya ya. Supaya yang belum dipahami nanti setelah dijelaskan supaya semakin jelas ya. Supaya lebih mengerti tentang pembelajaran yang kita pelajari hari ini. Yuk anak-anak silakan. Sebelumnya Mr. Damas. Ya Pak Victor silakan. Ini pasti banyak nih yang belum menampilkan videonya nih. Oh, masih ngumpet. Mr. Damas cek sebentar nih. Oh iya masih banyak Ayo, ya. Dinyalakan Anak-anak. semuanya video ya. Ya, anak-anak yang videonya belum dinyalakan, ayo dinyalakan videonya supaya Bapak Ibu Guru bisa melihat kalian semua ya. Ayo ada yang mau bertanya mengenai tadi Sepertinya pembelajaran IPA? anteng-anteng aja ini. Jelas semua. Kayaknya jelas semua Bu Bina. Boleh di-unmute anak-anak mikrofonnya kalau ingin bertanya. Ya, kalau jelas berarti kuisis nilainya 100 ya. Ya, Bapak Ibu Guru Wali kelas akan ngecek ya. Nanti Bapak Ibu Wali kelas akan ngecek. Sebentar lagi kuisis nih. Kuisis IPA dan IPS nilainya 100, itu tanda jelas. Ayo siapa yang rendah hati mau bertanya? Apakah sudah benar-benar jelas?
Oke, apakah ada yang ragu-ragu? Nah, silahkan anak-anak bertanya ya. Bertanya bukan berarti bodoh ya, justru cerdas karena kalian kritis. Oke, silahkan anak-anak. Tidak hanya pelajaran IPA, boleh muatan pelajaran yang lainnya. Ya, boleh mikrofonnya di unmute ya, supaya nanti kalian semakin mengerti ya anak-anak tentang yang kita. Oh, ada bertanya tuh, Mr. Damas. Siapa Tanta, itu? oh ya Tanta ya. Tanta. Oke, yuk Tanta silakan. Belum diisi dah. Kalau yang PLBJ udah pada Kasih pernyataan yang langsung dong. Boleh. Bisa diulangi pertanyaannya Tanta? kalau yang PLBJ jadi diisi Cepin. ya Mister. Sudah dibuat videonya? Oh, ini enggak tentang PLBJ ya? Sudah diupload videonya? Sudah? Nanti boleh diupload ya kalau sudah videonya. Oke. Tadi Daniela tuh kayaknya ingin bertanya. Nanya-nanya. Daniela mana ya? Daniela. Daniela kalau mau bertanya boleh di unmute mikrofonnya. Ayo. Nggak tahu mau nanya apa. IPA, IPS, IPA Guys, tentang IPS belum deh Apa? kayaknya belum di listrik. itu siapa ya? Ya listrik seri sama listrik paralel. Itu siapa ya? Halo Daniela ya? Wilson Pak, Wilson. Wilson. Wilson, oke, Wilson. Silakan Wilson. Woi Mi, Wilson, silakan. Wilson, kameranya di on kan ya, Wilson? Jadi bertanya tidak? Wilson di unmute dulu mikrofonnya. Ini belum di unmute. Videonya belum dinyalakan nih Wilson. Oke, sambil menunggu yang bertanya, Mr. Damas. Ya, Pak Victor. Pak Fik, Oh, ada yang mau bertanya, Pak. Ada Daniela, yang bertanya. Daniela, iya Daniela. Silakan Daniela. Mengamati bentuk frase bulan itu dikumpulinnya kapan ya Pak? Oh, tunggu gini ya. Fase bulan. Baik, terima kasih. Untuk tugas pengamatan fase atau wajah bulan, kemarin diberikan berapa lama? 30 hari kan? Dari bulan Agustus, 4 Agustus sampai dengan 4 September. Terima kasih untuk yang sudah mengirimkan, tapi yang belum ditunggu ya. Jadi fase bulan memang pembelajarannya setelah PTS ini, tetapi karena setelah ini banyak terganggu oleh cuaca mendung, maka kemarin kita amati pada bulan September sampai Agustus. Jadi yang sudah silahkan diupload ada di bagian IPA, termasuk pengamatan vegetatif, generatif, juga diupload di topik IPA. Ya, topik IPA. Kalau IPS silahkan nanti dibuka di topik IPS. Ya, diuploadnya di sana ya nak ya. Wajah bulan. Kalau yang kemarin mungkin belum pas, coba silahkan benar-benar 30 hari ya. Dari hari kesekian-sekian. Coba kita akan amati kesimpulannya apa pengamatan kalian. Kita tidak boleh menghafal, kita harus bereksperimen ya. Mengamati dengan baik sehingga bisa menyimpulkan yang benar. Terima kasih atas pertanyaannya. Silahkan dilanjutkan. Ada yang akan bertanya lagi? Ada lagi? Bu, kalau misalnya kelewatan Bu. Tidak apa-apa, silahkan disusulkan. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Artinya Ya. kamu sudah mencoba ya. Akan dinilai usaha kalian. Terima kasih kalau kamu sudah mencoba untuk memenuhi tugas yang diminta. Ya. Silakan anak-anak yang lain, masih sedikit ini yang bertanya tadi ya. Hanya beberapa anak. Yang lain silahkan kalau ingin bertanya tentang pelajaran yang lain. Silakan Bapak Ibu guru akan menjawabnya. Ya, sambil menunggu Mr. Damas.
Ya, Pak Victor. Ya, karena hari ini juga ada pembelajaran SPDP. Ya, Ya. nanti Pak Victor ingin menyampaikan nanti pukul 10:30 ya, 10:30 10:30 kalian ada latihan ulangan dulu. Ya, ada latihan ulangan dulu. Setelah itu nanti ada penilaian hariannya ulangannya. Jadi ada 2 kali dengan Google Form. Jangan sampai kayak minggu lalu untuk ulangan PPKN kalian mengerjakannya latihannya saja ternyata lupa untuk penilaian hariannya. Jadi masih banyak penilaian harian PPKN kemarin yang masih belum ikutan. Jadi ada 2 kali, sama seperti IPA ya. IPA kan ada latihannya di Quizzes, juga ada penilaian hariannya. Kalau IPA itu ada 2 aplikasi ya Bu Bina ya, dengan Quizzes Iya, dan Google betul. Form. Tapi kalau SBDP nanti dua-duanya Google Form. Jadi memang ada 2 penilaian. Nah, Pak Victor di sini meminta kamu untuk perhatian penuh atau selalu mengecek Google Classroom-nya mengenai tugas-tugasnya itu. Jadi jangan sampai mesti diingatkan oleh wali kelasnya untuk kamu mengikuti penilaian. Jadi kamu harus benar-benar ngecek terus Google Classroom-nya. Ya sama seperti kamu kalau di kelas, kalau pertemuan ini ya, pertemuan di sekolah ya, ya kamu harus fokus di kelas, nggak kemana-mana pikirannya. Jadi kalau pas jam pelajaran ini kamu tetap fokus pada Google Classroom-nya. Kalian boleh istirahat dulu, boleh ngapain dulu, tapi tetap balik lagi ngecek Google Classroom-nya apakah ada tugas atau ada pembelajaran dan sebagainya. Ya, jangan sampai ketinggalan. Walaupun nanti pengerjaannya boleh dalam 1 hari ini, nanti boleh sampai malam kok, ya. Tapi tetap 1 kali kesempatan. Jadi kalian tuh harus persiapkan diri dulu, belajar dulu, istirahat dulu, tidur siang dulu. Pak, aku mau tidur siang dulu sebelum ulangan. Boleh, silakan, biar lebih fresh pikirannya. Nah, tapi tetap pengerjaannya hanya 1 kali. Nggak usah terlalu buru-buru langsung mengerjakan, langsung klik link Google Form-nya, nggak usah. Itu siapa yang mic-nya masih nyala? Bisa dimatikan dulu. Oke, terima kasih. Ya. Nah, Pak Victor akan sekilas nanti kan SBDP ya. SBDP itu sudah masuk tema 3 mengenai interval nada. Nah, Pak Victor akan coba ada sedikit. Nah, ini kelihatan anak-anak? Kelihatan ya? Ya, oke. Ya, ini ya, ini mengenai interval nada di buku 6C juga ada ya. Buku 6C ini juga ada mengenai tangga nada seperti ini di halaman 11. Kalau yang paham lancar. Ini rumus ya, ini sama seperti rumus mengenai pertanyaan kalau ada nanti interval nada ini dengan ini berapa intervalnya atau jarak nadanya. Interval itu kan jarak antar nada ya. Nah, misalnya interval dari nada C dengan G. Berarti intervalnya berapa? C dengan G. Berarti 1 ditambah 1 ditambah setengah ditambah 1 nih sampai G ini ya. C dengan G, rentang C dengan G, angkanya 1 tambah 1 2 ditambah setengah 2 setengah 3 setengah ditambah 3 1 3 setengah. Pinter. Sekarang kamu jawab. Kalau misalnya yang tahu langsung nyalakan mic-nya, langsung bicara. Coba berapa interval E dengan A? E dengan A 2 setengah. berapa? 2 setengah. 2 setengah. Nah, setengah tambah 1 1 setengah tambah 1 2 setengah. Sekarang lagi 2 setengah. berapa interval dari re ke sol? Ini sol ya. Re ke sol berapa? 2 setengah. 2 setengah. 2 setengah. 2 setengah. Bisa ya. Yang penting kalian hafal not hurufnya ini. C D E F G
lanjut A, B, C tinggi atau do tinggi. Ini harus hafal. Ini kan tangga nada diatonis kalian sudah pelajari di kelas 5. Tangga nada diatonis mayor, ada tangga nada diatonis minor. Ini adalah interval dari tangga nada diatonis mayor. Dan ini harus hafal 1 1 setengah, 1 1 1 setengah. Nada hurufnya juga hafal. Yang di bawah ini namanya apa? Yang di bawah ini namanya apa? Ayo, yang di bawah ini namanya apa? Solmisasi. Solmisasi. Sol, si, do. Nah, indah ya sama kita ya. Ya, pokoknya ini harus dihafal. Do itu pasangannya C, Re pasangannya D, dan seterusnya. Oke, jadi tahu ya sekali lagi mengenai interval sekali lagi. Jadi nanti ulangan, latihan ulangan maupun nanti PTS ini ada ini. Ya sekali lagi, berapa interval antara not A dan C? Not A dan C tinggi. 1,5. 1,5. Bisa semua ya? Kayaknya lancar. Nah nanti Bisa lah, Pak. Bisa, bagus. Nah Pak, nanti ketika ulangan boleh nggak Pak menyandingkan rumus ini di sampingmu? Ya kalau bagus sih udah hafal di luar kepala, tapi kan kamu nanti menyandingkan, bolehlah ya, di sampingnya ada rumus, bolehlah ya. Jadi nanti kalian harus hafal ini, harus pelajari ini mengenai interval ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh silakan. Kayaknya Marcel kemarin mau bertanya ya, Marcel. Ya nanti sekali lagi ya, jangan lupa hari ini ada 2 untuk SBDP, latihan ulangan dan penilaian hariannya. Jangan sampai latihan ulangannya doang dikerjakan, berikutnya penilaian hariannya lupa. Ada pertanyaan mengenai IPA dan SBDP ataupun IPS, boleh Bu Bina ya? Ya, Bapak Ibu serta Ananda semuanya, ternyata di chat ada pertanyaan di sini dari Abner tentang isolator. Ya, jadi isolator dan konduktor. Apakah cat itu termasuk pengelompokan yang mana ya, konduktor atau isolator? Nah, pertanyaannya seperti ini. Ada yang akan mencoba menjawab? Silakan. Coba reaksinya diangkat. Siapa yang setuju konduktor? Coba diangkat reaksinya. Oh, nggak ada. Siapa yang setuju isolator? Angkat reaksinya. Oh, tidak ada. Siapa yang setuju isolator? Oke, Tantra setuju isolator. Baik. Jadi mari kita simpulkan bahwa ketika untuk mengetahui mengelompokkan dia isolator atau konduktor, kita lihat dari bahan asalnya. Cat itu dibuat dari apa sih? Ada yang tahu cat dibuat dari apa coba? Selain dari pewarna. Apa nak? Air dan minyak. Dari minyak, betul ya, dari minyak. Kemudian juga dari getah pohon. Ya, dari getah pohon. Pohon karet, pohon pinus, dan masih banyak lagi menjadi lateks ya. Kemudian dia dicampur dengan minyak. Nah, ketika kalian melihat pengelompokan, minyak itu konduktor atau isolator ya? Minyak konduktor atau isolator? Kayu kering termasuk isolator. Berarti kesimpulan, cat termasuk konduktor atau isolator? Pinter semuanya. Iya, cerdas pertanyaannya ya, dan yang menjawab juga cerdas. Oke, terima kasih. Pertanyaan berikutnya, silahkan. Pelajaran apa saja? Mau bahasa Indonesia boleh, atau kemarin PLBJ ada yang mau bertanya? Ada yang sudah siap dengan pertanyaan PLBJ kelihatannya? Oke, silahkan. Kepada Pak Victor dan Mr. Damas, kami persilahkan untuk memandu. Ya, ada yang bertanya? Tadi siapa suaranya? Rafa. saya pengen nanya yang IPA itu kan selain Ini siapa ya? Siapa ya? Rafael 6B, Pak. Rafael 6B. Oh ya, Rafael. Silakan. saya mau nanya yang IPA yang kan kalau jeruk sama kentang kan menghasilkan listrik kalau lampu.
selain itu ada lagi nggak? Oke, ada yang akan menjawab? Sumber energi. Apa? Silahkan, yang akan menjawab siapa? Siapa yang akan menjawab? Ayo, jangan takut menjawab. Kita harus berani salah ya, supaya kita bisa melangkah maju, tahu yang benar. Oke, ada yang akan menjawab? Yang memiliki zat asam. Betul, yang memiliki zat asam, kemudian bisa membangkitkan energi, contohnya karbohidrat itu juga bisa. Kalau yang asam karena aki itu kan terbuat dari asam sulfat. Nah, buah-buahan yang sifatnya seperti asam sulfat ternyata ketika dimanfaatkan bisa menjadi pengganti aki atau sumber energi itu. Kalau batu baterai kan kering, kalau aki basah ya. Oke, bagus. Kalian sudah punya ide kreatif ya. Kok gambarnya hanya jeruk dan kentang, yang lain bisa atau tidak? Oke. Bagaimana Rafael? Masih akan bertanya lagi atau sudah cukup? Udah itu doang, Bu. Iya, oke. Terima Terima kasih. kasih ya, Bu. Iya, terima kasih juga pertanyaan yang cerdas. Ayo, siapa lagi? Siapa lagi pertanyaan yang lain? Matematika mungkin. Oh, oke. Kita cari dulu siapa yang bertanya. Marcel, Bu, Marcel. Oh, Marcel. Oke. Berarti kabel itu kalau dilapisin cat itu kita nggak kesetrum, Bu? Oke, silakan dijawab. Ada yang akan menjawab? Kalau kabel dilapisi cat berarti kita tidak kesetrum. Ingat, semua isolator sifatnya harus basah atau kering? Harus kering karena air sebagai konduktor kan. Maka ketika dalam kondisi kering dia bersifat isolator. Tapi ketika dia kondisi basah dia konduktor. Contohnya kayu. Iya kan? Kayu juga begitu kan? Kayu ketika dia kering dia adalah isolator. Tapi ketika basah karena ada air berarti dia menjadi isolator, menjadi konduktor. Maka hati-hati kalau berteduh di bawah apa? Di bawah pohon, hujan deras ada petir. Seperti yang kejadian belum lama di Tangerang ya. Ada 23 orang berlindung di bawah pohon, tapi ternyata tersambar petir. Karena apa? Pohonnya basah. Petir adalah listrik apa? Masih ingat petir adalah jenis listrik apa? Ayo, masih ingat petir listrik apa ya? Statis, Bu. Pinter, hebat. Oke, betul. Listrik adalah petir adalah listrik sementara atau statis. Maka dia mengalirkan elektronnya sampai ke bumi, melewati pohon tersebut. Jadi sama juga, barang isolator bisa menjadi konduktor ketika dalam keadaan basah, termasuk kabel. Kalau kabelnya kering aman, tapi kalau kabelnya basah, kemudian kena bagian tembaganya, bisa menjadi konduktor. Oke, begitu Marcel. Masih ada yang akan ditanyakan? Ya, Bu. Oke, terima kasih. Iya, bagus pertanyaannya. Ayo yang lain, silakan. Halo, Bu. Ya, silakan. Oke, silakan. Sebentar, dicari dulu. Bu. Abigail, Bu, Abigail 6A. Oh, Abigail. Oke, Abigail 6A. Silakan Abigail. Bu, saya mau tanya kalau nanti PTS itu aplikasinya kuis atau Google Form ya, Bu? Oke, ya baik, terima kasih. Ya, kebetulan untuk pembelajaran ini memang dibuat kuisis supaya menarik. Kan ada bunyinya, ada gambarnya, ada komennya, ya kan? Kita agak rileks ya, tidak tegang. Kita seperti main game ya ketika menggunakan kuisis. Jadi kuisis hanya dipakai untuk latihan ulangan. Setelah latihan ulangan selesai, tidak ada pembatasan lagi. Akan saya loss untuk belajar mempersiapkan penilaian harian. Jadi nanti begitu kamu selesai kuisis IPA, IPS yang ini, setelah itu saya akan akan buka sampai besok kalian penilaian harian IPA dan IPS. Jadi penilaian harian dan PTS selalu menggunakan Google Form. Ya, kuisis hanya digunakan untuk latihan. Ya, baik. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih sayang. Ada lagi pertanyaan berikutnya? Ayo, siapa yang kritis?
Kemarin Halo, ada yang Bu Bina. Oh iya, mari. Sebelum ke pertanyaan selanjutnya, kalau ada ya, anak-anak tambahan sedikit mengenai PLBJ. Mr. Damas mau mengingatkan lagi anak-anak kemarin yang belum membuat video, temanya tentang asal-usul tempat-tempat di Jakarta ya. Siapa yang belum ya kemarin ya, Mr. Damas tuh belum sempat mengecek lagi. Nah anak-anak, tolong videonya ya segera dikumpulkan ya. Kemarin tuh tugasnya itu video PLBJ mengumpulkan tanggal 27 Agustus ya. Silahkan di submit di Google Classroom tanggal 27. Jangan di link yang lain, nanti Mr. Damas kesulitan mencari ya. Jadi untuk videonya silahkan di-upload di link Google Classroom tanggal 27 ya, kalau nggak salah ya. Nanti Mr. Damas cek lagi. Nah, jika sekiranya anak-anak kesulitan. Saya sudah itu. Oh sudah, bagus. Yang sudah bagus ya, sudah Mr. Damas nilai. Ini yang belum ya, mohon segera dikumpulkan. Oke, bagus. Nah, jika anak-anak kesulitan untuk upload video di Google Classroom, nanti silakan kontak Mr. Damas ya. Tapi jangan videonya langsung dikirim ke WhatsApp ya. Nanti silakan kontak dulu. Nanti Mr. Damas akan berikan alternatif lain supaya anak-anak bisa mengirim videonya. Jadi jangan langsung dikirim ke WhatsApp karena banyak sekali ya video yang Mr. Damas terima di HP ini. Agak kesulitan mencarinya ya. Agak kesulitan mencarinya. Oke? Maaf, Mister. Ngerti ya? Mengerti anak-anak? Do you understand? Yes. Okay, thank you. Sir. Yeah, it's okay, it's okay. Any questions? Ada pertanyaan? Do you have any questions for this subject, PLBG or English? Yeah, for English subject, don't forget, you have to learn about simple past tense. Untuk bahasa Inggris, anak-anak silakan pelajari simple past tense, the list of regular, irregular verbs, yang daftar irregular dan regular verbs itu, yang past tense verb tolong dihafalkan ya. Nanti siapa tahu keluar dalam PTS ya. Tolong dihafalkan ya anak-anak ya. Oke. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, anak-anak boleh silakan mungkin untuk mata pelajaran yang lain boleh ditanyakan, atau komputer, atau IPS, atau IPA, matematika. Silakan. Oke, tadi di chat ada yang apa ya? Oh, ada yang bertanya. Mr. Damas, saya sudah membuat video PLBJ tapi upload di mana ya? Uploadnya, ini pertanyaan dari Josia ya. Uploadnya silakan upload di Google Classroom. Tanggal itu tugasnya kan tanggal 27 ya. Jadi uploadnya di Google Classroom tanggal 27 Agustus. Itu ya. Nah, kemarin juga ada dari Rafael itu tidak bisa mengupload di Google Classroom. Nah, Mr. Damas kasih alternatif kemarin supaya upload di apa tuh namanya, Padlet ya. Anak-anak sudah bisa kan Padlet dia, nanti yang tidak bisa upload bisa upload di Padlet juga. Nanti Mr. Damas akan share linknya supaya enak Mr. Damas ngeceknya ya. Kalau di HP agak susah karena menumpuk videonya. Oke, ada pertanyaan dari siapa nih? Rafael tadi atau siapa ya? Rafael, what is your question? You didn't get. Saya bukan mau bertanya Mr. Damas. Oh yeah, what is it? Soal yang Padlet itu katanya batasnya cuma 10 itu MB. Oh, the limit is 10 megabyte. Lebih dari 10 MB. Oh, ada batasnya ya. Oh gitu. Ya. Berarti video yang lebih dari if the video is more than 10 megabytes, you cannot upload it ya. Nggak bisa diupload ya. Pakai YouTube bisa nggak, Pak? Ya, it's okay. Ya? Pakai YouTube.
Oh, YouTube boleh diupload di YouTube, boleh. Nanti tinggal linknya tinggal di-share aja ya. Share linknya ke Mr. Damas, itu mungkin lebih enak ya. Mister, Yeah, who is this? pakai Mimi, Marcel. Oh, Marcel, what is your question? Bisa pakai email nggak, Mister? Oh no, don't use email, because I receive tons of emails from students, so you Okay. know it's kind of hard. Nanti akan menumpuk karena email di Google Classroom tuh setiap hari itu ada email baru, jadi nanti pasti akan tertumpuk email lainnya. Jangan di email. Oke. Yeah, thank you. Yeah, you can also upload your videos to YouTube and then share a link with me ya. Nanti boleh di-upload di YouTube juga atau nanti linknya boleh di-share ke Mr. Damas. Oke? That's what I did. Yeah, thank you. Mister, Any other questions, please? itu linknya di-share lewat WA atau WhatsApp gimana? is fine. You may share Oh. with me to my WhatsApp number. It's okay. Oke. Yeah, thank you. Ya, Bu Bina, Pak Victor, ada pertanyaan lagi? Are there any other questions? Mister, Ya, kalau filenya diupload di Google Drive boleh nggak? Google Drive. Tapi coba diupload di Google Classroom dulu ya. Nanti kalau tidak bisa boleh kontak Mr. Damas. Ya, oke. Priscilla ya, Priscilla Gracia ya. Oke, thank you Priscilla. Any other Mungkin ada question? tambahan dari Bapak Ibu guru yang lain? Dari Ya, saya akan Guru memberi Bina. tambahan ya. Bu Oke, Yuni Bu dulu. Ya, anak-anak, Bu Yuni pernah memberi materi pelajaran yang bahasa Indonesia ya, yang tentang penulisan rupiah itu rupanya anak-anak juga banyak yang salah. Jadi, yang untuk penulisan rupiah, sebetulnya Bu Yuni sudah mengirim PUEBI ya, lewat Classroom ya, tolong dibaca, gitu. Jadi di PUEBI di Classroom dibaca untuk penulisan tanda baca ya, tanda baca titik ya kalau nggak salah ya. Jadi penulisan untuk rupiah ya, bisa didengar ya, itu RP-nya penyingkatannya nggak usah pakai titik ya anak-anak ya. Kemudian misalnya 500.000, jadi RP kemudian 500 titik 000 ya, koma 00. Jadi koma di situ adalah untuk memisahkan rupiah dengan sen. Nah, jadi anak-anak kok memang ada uang sen Bu Yuni gitu ya, ada yang mengatakan, tapi dalam kenyataannya untuk penghitungan uang di bank dan sebagainya kita masih pakai hitungan yang lebih mendetail, itu pakai sen. Jadi misalnya 500 rupiah 75 sen. Jadi Bu Yuni menulisnya RP 500 titik 000,75. Jadi bacanya 500.000 rupiah 75 sen. Jadi bacanya seperti itu. Jadi anak-anak tidak menuliskan, kemarin pilihannya ada RP, saya lupa angkanya, 500.000 koma strip. Nah itu salah, yang koma strip itu. Yang betul adalah koma 00 ya. Nah, fungsi tanda koma di situ adalah untuk memisahkan rupiah dengan sen. Ya, sekarang Nana udah paham ya? Udah paham ya tentang penulisan rupiah dan sen. Nanti lebih lanjut lagi dibaca PUEBI yang Ibu Yuni kirimkan lewat ini, lewat Classroom. Semua kelas sudah Ibu kirim. Terus kemudian juga yang anak sering buat salah yaitu tentang kata baku dan kata tidak baku.
di video Bu Yuni kemarin sudah kirim, kemarin agak terlambat memang internet dari Bu Yuni agak bermasalah ya. Jadi tolong dibaca kata mana sih yang kata baku dan tidak baku ya. Kemudian nanti juga akan Ibu kirim lagi tentang khusus pembelajaran tentang kata baku dan tidak baku saja, supaya perbendaharaan kalian tentang kata baku dan tidak baku itu semakin banyak. Sebetulnya anak-anak bisa menjumpai semua kata baku itu ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi atau kamu sering menyebut KBBI seperti ini ya, anak-anak bisa. Sekarang warnanya merah yang baru. Jadi semakin hari Kamus Besar ini semakin banyak jumlahnya, jumlah kosakatanya. Karena kosakata itu akan semakin bertambah karena ada pengaruh teknologi dan sebagainya. Ya, itu tentang bahasa Indonesia. Tentang kemudian PLBJ, kemarin juga ada yang bertanya. Saya ada mengeluarkan 2 soal, bukan Bu Yuni mendebat dan sebagainya, tapi anak-anak tolong kalau membaca soal yang teliti. Jadi ada satu soal yang begini. Pada masa kolonial Belanda, Tanah Abang bernama titik-titik. Ya. Jadi pada masa kolonial Belanda, Tanah Abang itu bernama apa? Nabang ya. Denabang. 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 Ya, Denabang. Ya, ntar dulu. Tapi ada soal satunya lagi yang di belakangnya ada tambahan kalimat. Anak-anak nggak baca sampai selesai. Tolong bacanya sampai selesai ya anak-anak ya. Kalau mengerjakan. Satu soal lagi, Ibu memberikan gini. Pada masa kolonial Belanda, Tanah Abang bernama titik-titik ya. Untuk memudahkan penamaan jalur pada perusahaan jawatan kereta api memberi nama ya untuk memudahkan penamaan jalur. Nah, kalau pada masa kolonial Belanda bernama titik-titik, terus ada tambahan kata-kata perusahaan jawatan kereta api memberi nama untuk memudahkan penamaan jalur ya Tanah Abang gitu ya. Jadi anak-anak sebetulnya bisa cuma tidak membaca soalnya itu belum selesai tapi sudah dijawab, hanya itu saja sebetulnya masalahnya ya. Nanti bahasa Indonesia juga gitu, mungkin di latihan ulangan yang Bu Yuni beri ini yang kemarin yang saya ini yang rupiahnya itu, tapi yang berikutnya yang saya cari jawabannya benar adalah untuk penulisan sennya gitu ya. Jadi anak-anak mesti harus teliti di dalam menjawab soal. Anak-anak teliti menjawab soal, cuma karena belum selesai membaca soalnya belum selesai sudah dijawab dulu gitu ya. Itu. Terus tadi Ibu Yuni tertarik dengan anak-anak sumber energi listrik ini sebenarnya pelajaran dari Dina. Itu yang dari jeruk sama apa itu namanya kentang ya tadi ya. Nah, Ibu jadi teringat pernah baru-baru ini menonton televisi ada seorang siswa dari Aceh itu anak SD juga berumur 10 tahun. Kebetulan kita akan membicarakan tokoh dan penemuan ya, berusia 10 tahun. Nah, anak ini bernama Noval. Jadi dia setelah mendapat pelajaran tentang listrik, tentang sumber energi alternatif dari buah tadi, dari jeruk sama dari kentang, dia kembangkan lagi di rumah. Terus setelah dikembangkan di rumah, dia teliti, dia masukkan sumber energi listrik itu ke buah kedondong, ke pohonnya, karena di depan rumahnya kebetulan ada pohon kedondong. Nah, dia buat supaya pohon ini menghasilkan listrik, karena kan banyak getahnya ya, dia lubangi kemudian diberi untuk membuat aliran listrik. Nah, ternyata anak yang berusia 10 tahun tadi bisa menemukan energi listrik sehingga bisa bermanfaat untuk masyarakat yang ada di sekitarnya ya. Nah, ini
Ibu Yuni barusan browsing di internet, namanya Nopal. Jadi, nah ini nanti anak-anak bisa ini ya. Jadi bagaimana dia ini menjadi menjadi ide dari ya anak-anak itu bahwa seorang anak kemudian yang peka, jadi di lingkungannya kebetulan sulit untuk mendapatkan energi listrik, kemudian dia berupaya bagaimana ya masyarakat supaya menghasilkan atau mendapatkan energi listrik, sehingga dengan penemuannya itu dia dibantu dari Pertamina, dari ya bahkan orang dari luar negeri pun memberikan beasiswa, diundang untuk sekolah di Jerman atau di mana ya waktu di televisi itu ya. Nah itu ada ya ini Nopal. Nah anak-anak bisa menjadi inspirasi Nopal ini, bahwa jadi apa yang kita dapatkan pelajaran dari sekolah itu bisa kita kembangkan untuk masyarakat ya, menjadi apa ya yang bisa kita beri kepada masyarakat itu. Ini seperti yang ada di sini. Jadi, nah seperti ini ya anak-anak ya, memberi inspirasi kita. Kebetulan kita membicarakan dengan tokoh dan penemuan, jadi ya seperti itu. Begitu ya anak-anak yang Ibu tambahan dari Bu Yuni, semoga bermanfaat untuk anak-anak. Terus yang kedua gini, anak-anak kalau mengerjakan soal itu hendaknya ya sesuai waktunya ya. Kalau paling tidak kan dalam 1 hari ini ya, dalam 1 hari. Seperti tadi Bu Yuni sampai terlambat. Bu, apa soal PPKN dikerjakan lagi? Jadi ada muridnya Bu Yuni yang kebetulan lupa, tidak mengerjakan. Jadi sama seperti yang dipesan sama Pak Victor, anak-anak sering lihat classroom ya. Jadi tugas apa yang belum dikerjakan, tolong segera dikerjakan. Jadi Bu Yuni nggak harus ini belum, ini dan sebagainya. Ya, terima kasih anak-anak. Ya, sehingga semoga kalian terinspirasi dengan seorang anak yang bernama Nopal ini. Silahkan Mr. Jamas, Pak Victor. Ya. Baik, terima kasih Bu Juni. Oke anak-anak, kalau ada pertanyaan yang lain nanti bisa langsung ditanyakan ya setelah nanti Zoom, boleh ditanyakan ke Bapak Ibu Guru. Nah selanjutnya untuk mempersingkat waktu ya anak-anak, kita akan mendengarkan penjelasan mengenai PTS yang akan dijelaskan oleh Pak Herman. Ya, ada Pak Herman, monggo silakan. Terima kasih Pak Damas. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Pagi. Selamat pagi. Pagi Pak. Pagi Pak. Salam sehat selalu. Iya Pak. Pagi Pak. Mungkin sebelum saya memulai, Pak Prawoto masih enggak ya? Sudah live Pak. Sudah live ya? Iya. Saya pikir masih ada kalau mau memberi peneguhan pada anak-anak sebentar, tapi udah nggak ada ya sudah. Iya, karena jatah di SD negeri Pak, jam 9 masuk ke SD negeri. Terima kasih. Oke, baik anak-anak. Hampir 3 bulan sudah ya kita belajar online dari rumah, pembelajaran dari rumah, kemudian latihan-latihan dan penilaian harian dari rumah. Anak-anak sudah sangat canggih, sudah lancar. Hanya beberapa anak mungkin belum lancar bukan karena anaknya yang belum lancar, tapi karena sarana, karena gangguan internet yang berhenti dan sebagainya. Tapi untuk basic anak semuanya sudah terbiasa. Untuk itu Bapak ingatkan, sebelum PTS, Bapak ingatkan kembali bahwa anak-anak yang belum selesai atau bahkan belum mengerjakan latihan ulangan, latihan dan penilaian harian dari semua bidang studi, ya mohon untuk segera disusulkan sedapat mungkin sebelum PTS, sehingga nanti setelah PTS nilai-nilai bisa kami olah, kita tampilkan, kita berikan lewat rapot mid semester. Jadi mohon untuk dicek kembali
bagian mana saya yang belum mengerjakan. Bukan karena malas tentu, bukan karena lupa tentu, terlebih karena mungkin sarana memang yang terganggu. Jadi silahkan menyusul, tidak apa-apa. Oke. Baik anak-anak, mari kita lihat kegiatan kita di tengah semester ini. Penilaian tengah semester ganjil SD Caritas Santo Stefanus khususnya untuk kelas 6. Kapan itu dilakukan? PTS kapan dilakukan? PTS dilakukan mulai hari Senin tanggal 21 September 2020 sampai dengan hari Selasa tanggal 29 September 2020. Ini pelaksanaan, jadi tinggal minggu depan ya. Kita belajar tinggal minggu ini, hari ini, Rabu, Kamis, dan Jumat. Mulai hari Senin yang akan datang kita sudah memulai dengan PTS. Dan PTS nanti akan dilakukan semuanya di Google Form yang ada di Classroom. Nah, ini jadwalnya. Jadwal khusus untuk kelas 6. Dan jadwal ini tentu anak-anak sudah menerima surat edaran dari sekolah. Bapak cuma mengingatkan kembali, khusus untuk kelas 6, kalau jadwal kemarin adalah jadwal keseluruhan dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Nah, yang Bapak paparkan di sini khusus untuk kelas 6. Hari Senin tanggal 21, komputer dan sebagainya jadwalnya nggak perlu saya bacakan satu-satu. Kalian sudah bisa menyimak sendiri. Yang penting di sini bahwa kalau anak-anak penilaian harian, latihan ulangan harian, itu anak-anak diberikan waktunya lebih. Diberikan waktunya lebih, diatur sendiri oleh anak, mau mengerjakan jam berapa saja bisa. Tetapi khusus untuk nanti pelaksanaan PTS, nah tolong waktunya ini diperhatikan. Jadi waktunya diperhatikan. Di sini akan dibatasi. Kalau kemarin latihan ulangan tidak ada batasnya. Kalian bisa mengerjakan, ada yang 15 menit selesai, ada yang 20 menit selesai, ada yang 30, ada mungkin yang 2 jam. Nah, kita nggak tahu yang dari sini, mungkin di rumah bisa. Tetapi khusus nanti untuk PTS, itu nanti ada jadwalnya. Jadi tolong jadwalnya ini tolong diperhatikan dengan seksama. Bahwa misalnya komputer itu akan dijadwalkan jam 9 sampai jam 10. Jadi soalnya akan aktif jam 9, nanti jam 10 sudah tidak bisa lagi. Jadi kalau anak yang mengerjakan setelah jam 10, tidak akan bisa lagi. Jadi kadang-kadang ada anak yang kalau harian itu absensi pagi, kemudian menghilang. Setelah absensi nggak tahu kemana, atau mungkin karena internetnya yang terganggu, sehingga setelah absen kemudian ada latihan ulangan atau ada ulangan, itu ternyata belum dikerjakan. Mudah-mudahan bukan karena setelah absen anak-anak ketiduran ya, atau setelah absen anak-anak main game, mudah-mudahan bukan itu. Tapi yang belum mengerjakan karena memang gangguan internet. Nah, untuk PTS nanti tolong memang waktu ini benar-benar dicermati bahwa jam 9 mulai sampai jam 10. Kemudian kalau dalam satu hari ada 2, seperti misalkan hari Rabu ini jam 9 sampai jam 10, kemudian PPKN-nya 11 sampai 12. Nah, terus mungkin ada pertanyaan, Pak, kalau jam yang sudah ditentukan itu ternyata internet saya di rumah bermasalah, bagaimana? Berarti saya nggak bisa ngerjakan PTS dong. Jangan khawatir ya anak-anak. Jadi nggak usah risau, nggak usah lalu di rumah marah-marah dengan ibu, dengan bapak karena internetnya bermasalah, nggak usah. Jadi yang bermasalah dengan internet dan mungkin karena juga ada yang sakit, nanti masih akan diberi kesempatan
Maka kalau anak-anak tidak bisa mengerjakan pada jam yang sudah ditentukan, nanti anak-anak koordinasi dengan wali kelas masing-masing. Jadi koordinasi dengan wali kelas masing-masing, kemudian nanti akan ditentukan jamnya, dan jamnya pun akan dibatasi, bukan semaunya sendiri, tapi akan dibatasi. Mungkin saya pagi nggak bisa, jam 9 sampai jam 10 nggak bisa karena internet gangguan. Lalu kalian koordinasi dengan wali kelas mengatakan nanti jam 16 sampai jam 15, jam 16 sampai jam 17 misalnya. Nah itu harus dikerjakan. Dan tentu setiap kali mengerjakan ada batasan waktunya, hanya nanti yang belum sempat mengerjakan karena gangguan itu akan diberikan jadwal kemudian. Itu poinnya di situ. Jadi nggak usah pusing anak-anak bahwa karena gangguan internet kemudian nggak bisa ngerjakan, jadi tidak usah, karena masih ada diberi jadwal berikutnya. Kesepakatan nanti kalian harus memberitahu kepada wali kelas. Kurang lebihnya seperti ini, dan pelaksanaan ini tentunya bukan hal yang baru bagi kalian, bukan hal yang baru, karena di kelas 5 kemarin anak-anak sudah melaksanakan. Jadi kalian di kelas 5 kemarin sudah melaksanakan penilaian akhir semester ya. Nah kurang lebihnya sama dengan itu. Mungkin ada yang pengalaman saya nggak bisa pagi, ternyata saya bisa sore, atau bahkan saya bisa jam 9 malam masih ada kesempatan. Jadi kurang lebihnya sama seperti itu. Hanya setiap mata pelajaran nanti akan dibatasi. Jadi bukan sepanjang hari akan di lost terus soalnya, tidak, tapi akan dibatasi. Kalau kalian mulai jam 9 berarti selesai jam 10. Kalau kalian mulai jam 4 sore berarti selesai jam 5. Kalau kalian mulainya bisanya jam 7 malam berarti selesai jam 8. Gitu. Itu kurang lebihnya seperti itu. Kemudian tolong dalam mengerjakan anak-anak harus teliti. Jadi nggak usah terburu-buru. Teliti karena kalian harus mencermati layar, apalagi mungkin anak-anak yang menggunakan layar HP. Mungkin layarnya karena kecil, kemudian membacanya agak ya paling agak begitu susah dibandingkan kalau menggunakan laptop. Jadi baca dengan teliti, diulang-ulang soalnya, sehingga bisa mengerjakannya dengan baik. Dan tidak hanya teliti, dan dikerjakan dengan jujur. Tolong dikerjakan dengan jujur. Apa jujur itu? Jujur berarti kalian jangan nyontek. 1. Kemudian kalau di rumah ada orang tuamu, ya jangan minta bantuan pada orang tua, suruh ngerjain. Ya, jadi sekolah berharap dalam PTS ini memang kalian mengerjakannya dengan sungguh jujur, dikerjakan sendiri. Sehingga nilai yang kamu raih nanti benar-benar mewakili bahwa itu adalah kemampuanmu. Jadi jangan kamu pengen nilainya 100, tapi 100-nya karena diajari, karena diberitahu, karena mungkin nyontek membuka-buka buku. Nah, silahkan kalian kerjakan dengan jujur, teliti dan jujur. Oke? Itu saja anak-anak mengenai kegiatan PTS. Selamat belajar dan tetap di rumah saja. Salam sehat selalu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Herman atas penjelasannya. Berikutnya mungkin ada pembekalan dari Suster Amanda sebelum kita tutup pertemuan kali ini. Pada Suster, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Victor, Bapak Ibu Guru semuanya, dan anak-anak yang terkasih. Selamat siang semuanya. Semangat Suster. Ya. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah aktif di dalam kegiatan pembelajaran dan tetap semangat walaupun kita harus belajar secara jarak jauh. Belajar tidak harus berkumpul secara fisik, tetapi kita juga bisa belajar dari berbagai macam cara, seperti saat ini. Apalagi
kita sudah dari bulan Maret sampai dengan saat ini masih harus tetap belajar di rumah secara jarak jauh, tapi jangan patah semangat, tetap semangat untuk belajar, karena belajar itu harus kita lakukan sepanjang kita masih bisa menghirup napas kehidupan di dunia ini. Kesulitan saat ini itu akan menjadi bekal kalian untuk keberhasilan di masa yang akan datang. Jadi anak-anak tidak usah ragu, walaupun kita tidak berkumpul bersama secara fisik berdekatan, kalau ada kesulitan dari materi-materi atau masalah pembelajaran, silahkan anak-anak jangan malu dan ragu untuk bertanya kepada para bapak ibu guru. Karena para bapak ibu guru itu sangat senang ketika anak-anak itu aktif. Satu hal lagi, tadi Bu Juni juga sudah memberikan contoh bagaimana kita untuk belajar lebih lagi. Belajar bukan hanya dari buku saja, bukan hanya dari bapak ibu guru saja, secara teori mendapatkan ini, pengetahuan ini, tetapi kita juga bisa mempraktekkan hal-hal yang sederhana. Istilahnya adalah kita mengimplementasikan apa yang kita ketahui, apa yang kita dapat dari bapak ibu guru. Pengalaman adalah itu hal yang sangat berharga untuk masa depan kita. Jadi sekali lagi, mari anak-anak kita bersiap diri untuk mempersiapkan masa depan kita yang lebih baik dan lebih cemerlang. Bukan hanya secara otak kita, tetapi kita juga harus cerdas, bukan hanya pandai. Kalau anak yang pandai, itu bisa saja dia akan berbuat semau dan akhirnya menjurus kepada kesombongan. Tetapi anak yang cerdas, dia bisa memilih, menentukan mana yang baik, mana yang harus kita lakukan. Dan itu akan membawa kebahagiaan bagi kehidupan kita semua di masa yang akan datang. Jadi terus semangat anak-anak. Sekali lagi suster tekankan, tetap jaga kesehatan, dan juga bila ada kesulitan mengenai pembelajaran, silahkan jangan ragu untuk bertanya kepada bapak ibu guru. Dengan kalian bertanya, berarti kalian adalah mempersiapkan diri menjadi anak yang cerdas. Sekali lagi, kalau kita bertanya itu bukan karena bodoh, tetapi karena kita ingin tahu lebih banyak lagi. Anak yang cerdas, dia akan menginginkan atau pengen tahu lebih besar. Jadi itu aja yang perlu tertekankan. Selamat belajar, selamat mempersiapkan untuk menghadapi PTS. Kejujuran, kedisiplinan, dan kemandirian serta persaudaraan tetap kita junjung tinggi untuk keluarga besar SD Caritas. Terima kasih. Itu aja Pak Victor yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Suster. Sudah Ya. Mas. Terima kasih Suster Amanda. Anak-anak tadi Suster sudah memberikan pesan-pesan yang bagus ya. Semoga anak-anak bisa tetap mengingatnya, bisa melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk kegiatan kita pada hari ini sudah selesai. Kami ucapkan terima kasih anak-anak semuanya sudah ikut bergabung pada pertemuan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak Ibu Guru sudah mendampingi anak-anak. Dan untuk anak-anak, karena minggu depan sudah PTS, bisa disiapkan mulai dari sekarang ya, supaya nanti hasilnya bagus. Kemudian setelah ini mungkin anak-anak bisa melanjutkan kembali kegiatan belajarnya di rumah, bisa diselingi juga dengan istirahat ya. Oke, yang terakhir nanti kita akan tutup dengan doa. Nanti yang akan memimpin doa adalah
Nalen ya. Nalen? Nalen gimana ya? Ya, Nalen nanti memimpin doa penutup ya Nalen ya. Oke. Oke, bagus. Baik. Suster, Bapak Ibu guru serta anak-anak sekalian, mari kita tutup pertemuan pada hari ini dengan berdoa. Silakan Nalen memimpin doa. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa yang Maha Pengasih. Terima kasih telah bisa mengumpulkan kami pada Zoom pagi ini. Semoga kami dapat melakukan kegiatan-kegiatan hari ini dengan baik dan dapat mempersiapkan PTS dengan baik. Ya Tuhan, kami juga memohon agar COVID bisa cepat berlalu dan dapat kembali bertatap muka. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada sekarang segala abad. Amin. Santo Fransiskus dari Assisi, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Nalen sudah memimpin doa. Kemudian yang terakhir, kita sudah lama tidak menyanyikan lagu ini Mars Caritas ya. Ya. Ini mau menyanyi, Sudah, nanti kita akan menyanyikan bersama-sama ya lagu Mars Caritas. Yuk anak-anak. Dengan semangat Bapak Ibu guru, ya dengan semangat kita menyanyi karena sudah tidak lama menyanyi ya. Yuk Bu Bulan, boleh di-play. Mic-nya bisa dibuka. sikapnya. Kasih yang sejati. Manusia beriman like terus. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Suster, Bapak Ibu, anak-anak sekalian. Acara kita sudah selesai. Nanti anak-anak boleh lanjutkan kegiatan sebelumnya ya. Sampai jumpa di pertemuan di lain kesempatan ya anak-anak ya. Oke, terima kasih semua. Terima kasih semuanya. Nyalakan semua. Dinyalakan. Jangan lupa lihat dulu. Kemudian boleh mengerjakan latihan ulangan. Dadah semua. Nyalakan semua. Semangat ya. Semangat. Bye. Banyak banget bayunya. Oke, dadah semua. Bye. 1, 2, 3, Zoom-nya mati. Oke, bisa di live ya. Bye. Dadah.